Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan di video sebelumnya aku kan udah ceritain tuh gimana sih perjalanan audisinya para member NCT 127. Dan di video kali ini juga aku bakalan ceritain perjalanan audisi dari salah satu unit dari NCT, yaitu WayP. Nah, sebelumnya aku bakalan jelasin WayP ini membernya itu nggak ada yang berasal dari Korea ya. Para membernya itu berasal dari, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari Cina, terus ada yang dari Thailand. Dan mereka itu berfokusnya di pasar Tiongkok, di pasar Cina, dan itu di bawah naungan label V, yaitu anak perusahaan dari SM Entertainment. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke urutan yang pertama, yaitu ada sang leader, si Kian Kun. Nah, Kian Kun ini lahir di Pujian, Tiongkok pada tanggal 1 Januari tahun 1996. Dan si Kian Kun ini lulusan dari Akademik Musikal Kontemporer Beijing. Dan dia itu ikut SM audition di Guangzhou. Nah, awal dia ikut audisi itu, dia itu kirim surat elektronik, tapi cuman gak dibales ya, gak ada balesan dari pihak SM. Sampai pada akhirnya si Kun ini berpikir kalau gue nggak bisa kali ya gitu kan ikut, karena nggak ada balasan sama sekali dari pihak SM. Sampai pada akhirnya untungnya ya, dia itu cari-cari tahu, tanya-tanya ke orang gitu di Weibo. Dan sampai ada salah satu yang ngirimin dia surat elektronik, sampai akhirnya dia bisa ikut audisi dan keterima. Dan si Kun ini awalnya kan katanya mau didebutin di Tiongkok. Dia tuh lagi mempersiapkan debut dia di Tiongkok. Nah, di sela-sela persiapannya itu tiba-tiba pihak SM itu manggil dia dan ngajak dia buat ikut proyeknya SM, yaitu NCT 2018. Dan NCT 2018 itu rencananya katanya mau comeback dengan judul lagu yang Black on Black. Dan SM ini minta si Kun ini buat ikut nih. Nah, si Kun ini ikut di proyek NCT 2018 ini nggak sendiri, dia sama Lukas sama Jongwoo juga gitu. Jadi sama-sama baru dan baru ikut juga gitu di proyeknya NCT ini gitu. Dan setelah selesai proyek NCT yang 2018 ini, akhirnya si Kun itu debut di WayP pada tanggal 17 Januari tahun 2019. Dan si Kun ini sekaligus jadi leader ya di WayP. Dan member berikutnya itu ada Yang itu Maknae ya di WayP ini, dia member paling muda. Dan si Yang ini ternyata sebelum masuk SM, sebelum ikut audisi, dia itu pernah ngalamin koma karena dia itu ngalamin kecelakaan kecil di sekolahnya waktu dia lagi latihan basket. Dan ternyata lengannya itu keseleo, tapi katanya keseleonya itu kayak nggak biasa gitu sampai dia itu harus ngejalanin operasi dan dia koma. Dan selama dia koma itu, dia itu pernah mimpi katanya ada di atas panggung besar dan dia berdiri di situ, dia nggak tahu nyanyi apa, dia nggak tahu nari apa gitu, tapi seingat dia itu cuman berdiri doang gitu di situ. Dan si Yang ini akhirnya sadar dari mimpinya dan kebangun. Nah, beberapa minggu kemudian si Yang ini ngelihat iklan mungkin ya audisi, atau dia lihat audisi SM gitu di internet, dan sampai pada akhirnya dia itu tertarik buat ikut audisi di SM. Dan dia itu bela-belain terbang dari Jerman ke Taipei karena dia itu ikut audisinya di Taipei dan dia itu katanya tinggal di Jerman gitu. Dan sampai akhirnya dia keterima audisi di SM, dia masuk SM, dan akhirnya dia itu resmi jadi trainee di SM pada tahun 2016. Dan member selanjutnya itu ada Henry. Henry ini berasal dari Makau. Dia itu merupakan adik dari Miss Makau. Dan dia itu sebenarnya, aduh kocak banget sumpah, dia itu sebenarnya gak mau jadi idol. Cita-cita dia itu pengen jadi komedian atau pelawak. Pantes ya, mungkin buat kalian para NCTzen terus ngikutin WayP, Wayzeni ya, para Wayzeni itu tahu gitu siapa sih yang kocak di WayP gitu. Sumpah, orangnya kocak banget dia itu, pantesan gitu. Dan awalnya dia itu lagi mempersiapkan diri buat belajar jadi pelawak di Beijing. Dan pas saat dia lagi jalan-jalan, dia disamperin sama stafnya SM Entertainment karena waktu itu SM lagi nyari calon idol baru gitu.
dan si Henry ini ditawarin buat ikut audisi, dan akhirnya dia mau nih audisi. Mungkin penasaran ya gitu, gue keterima nggak ya kalau misalkan kayak gini gitu kan. Dia ikutlah audisi dan ternyata keterima di audisinya itu. Si Henry ini pernah ngomong katanya, kayaknya gue nggak cocok deh jadi idol gitu kan, gue pengennya jadi pelawak gitu kan. Tapi cuman dengan member WayP ini dia katanya pengen lanjut gitu. Jadi mungkin karena teman-teman di WayP-nya itu baik-baik, kekeluargaannya itu udah berasa banget, jadi dia tuh betah gitu di situ. Dan setelah audisi itu akhirnya dia keterima dan langsung debut di WayP. Dan member selanjutnya itu ada Xiaojun. Nah, si Xiaojun ini orang tuanya, ayahnya Xiaojun ya, ayahnya ini ternyata seorang penyanyi yang lumayan terkenal di negara asalnya itu. Pantes ya gitu, suara si Xiaojun ini bagus banget, bahkan jadi vokalis utama di WayP. Mungkin turunan dari bapaknya kali ya gitu. Si Xiaojun ini merupakan member WayP pertama yang debut di acting. Dia itu main drama di Welcome High School Student ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan mau nonton dramanya ini tinggal cari aja di YouTube. Di YouTube juga ada kok. Selanjutnya ini ada Lukas. Nah, si Lukas ini juga cukup unik ya ceritanya. Jadi awalnya itu dia itu frustasi gitu kan, pusing gitu, mungkin karena nilai sekolahnya dia itu nggak baik gitu, turun terus gitu kan, jelek terus gitu. Sampai akhirnya dia ngelihat audisi SM dan dia ikutan, pun hanya buat nambah pengalaman katanya sih gitu kan. Terus si Lukas ini pas ikut audisi dia tuh nggak ada persiapan sama sekali. Mungkin bisa dibilang dia tuh dalam nyanyi kurang, terus dalam ngedance apalagi gitu kan. Nah, datanglah tuh si Lukas ke tempat audisi. Dan kalian tahu si Lukas itu cuma dengan 3 pose doang dia langsung diterima sama SM, tanpa nyanyi, tanpa ngedance. Dan ngedance pun dia cuma tepuk-tepuk tangan doang. Nih ada videonya, aku kasih lihat ke kalian. Dan ternyata si Lukas ini pernah jadi brand ambassador kopinya Indonesia, yaitu kalau nggak salah Neo Coffee ya gitu. Tapi pas waktu lihat iklan Neo Coffee di TV, aku nggak ngeh kalau itu si Lukas. Ada yang sama nggak sih kayak aku? Dan member selanjutnya ini ada si Ten atau si Citapon ya. Dan si Ten ini orang Thailand. Sebenarnya dia itu sebelum masuk SM dia itu udah jadi pemenang dari suatu ajang atau kompetisi di Thailand, yaitu Teen Superstar. Dan sebenarnya si Ten ini berkesempatan banget buat masuk di agensi Starship, tapi cuman si Tennya nggak mau dan dia lebih milih audisi di SM. Dan setelah keterima di SM, dia akhirnya milih si SM nih. Dan salah satu alasan si Ten pengen masuk SM itu karena dia itu didukung sama neneknya buat masuk ke sana, karena neneknya itu suka banget sama Super Junior. Jadi neneknya si Ten ini fansnya Super Junior ya teman-teman. Dan akhirnya tahun 2013 si Ten ini diperkenalkan jadi salah satu member dari SM Rookies. Dia diperkenalkan bareng sama si Mark Taeyong sama si Jaehyun. Dan pada tahun 2019 yaitu tanggal 17 Januari dia itu akhirnya debut sama WayP. Nah di WayP ini nih sekarang dia netap, tapi update lagi ya, dia 2020 kemarin kalau nggak salah dia berhasil debut dan terpilih jadi salah satu member dari Super M. Nah di member yang terakhir ini ada si Winwin. Winwin ini yang kemarin aku ceritain di NCT 127, dan dia itu pindah ke WayP ya, debut sama WayP sekarang ini gitu. Dan sama gitu ceritanya kayak kemarin gitu. Jadi si Winwin ini emang
flower boy banget ya di sekolahnya, banyak yang suka, terus berbakat gitu kan, ganteng banget iya gitu. Sampai si staf SM ini benar-benar penuh perjuangan banget buat ngedapetin Win-Win, karena si Win-Win ini takut gitu kan, takut sama ya namanya juga ketemu orang asing, dikejar-kejar, dimintain nomor HP pun berkali-kali si Win-Win ini ngasih nomor handphone yang salah. Dan sampai pada akhirnya dia berhasil dibujuk, keluarganya pun berhasil diyakinin, dan akhirnya dia ikut audisi di SM dan keterima. Si Win-Win ini debut pertamanya itu di NCT 127 pada tahun 2016, dan selanjutnya dia debut di NCT U di lagu yang judulnya Boss itu bareng Lukas pada tahun 2018. Pada akhirnya di awal tahun 2019 kemarin dia itu didebutin di WayP, dan sekarang dia jadi member WayP gitu. Dia teman-teman cerita perjalanan audisi dari para member WayP. Dan menurut kalian siapa nih yang paling unik ya? Tapi menurut aku yang paling unik, karena dia itu dapat mimpi gitu, kayak seolah dia itu melihat masa depan dia di mimpi gitu kan. Itu benar-benar rezeki dari Allah banget deh. Dan buat kalian semua, tolong bantu aku dengan cara subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Dan aku bakalan bikin video apa selanjutnya, ditunggu aja ya teman-teman. Assalamualaikum.